Selamat berbuka puasa bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa, bagi teman-teman muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngerumpiin Koni yuk. Yuk. Udah lama nggak ngerumpiin Koni. Yuk, mau bacain BA pengadilan militer, Bang. Janganlah, itu mah nanti, karena itu nggak ada basinya. Yang update-update dan segera disajikan ke ruang Anda ini yang ada basinya gitu. Apa, Bang? Pokoknya kita ngerumpiin Koni aja. Enyak. Bukan wine disiram ke apem kan, Bang? Hei, lu maunya puasa? Ngomongin apem aja. Enggak, soalnya itu yang menarik, Bang. Janganlah, puasa. Lah puasa juga apem kan sebagai santapan buka puasa yang cocok, Bang. Apem disiram gula merah kan cocok buat buka puasa. Ya, tapi kita tidak mendiskusikan apemnya wine. Aduh, kagak gua. Aduh. Enggak. Kita mau ngerumpiin masalah Koni di wawancara dengan Akbar Faisal di salah satu channelnya Akbar Faisal. Izin ya, Bang. Izin sedikit ya, Bang. Abang baik deh. Abang baik, sumpah, Bang. Tapi saran saya mah, Bang, jangan gampang percaya dengan omongan orang juga sih, Bang. Ya, perlu cek and recheck. Gitu, Bang Faisal. Ya, supaya nggak dikadalin sama dinosaurus, Bang. Nah, kita ini kan kelasnya kadal, Bang. Kalau Koni kan dinosaurus. Ya, jangan sampai dikadalin sama dinosaurus, Bang. Apa sih mau ngobrolin apa sih, Kri? Coba kita putar aja ya, nanti kita bahas. Check it out. Jadi bisa saja skenario A yang tadinya hanya dititipkan di Rusia dan dititipkan ke Mas Andi, lalu bergeser ke skenario B dan C dan D. Betul nggak? Karena kan saya banyak ditelepon wartawan, saya banyak ditelepon kawan-kawan editor, dan sahabat-sahabat semuanya yang minta saya merilis. Saya bilang saya nggak mungkin, karena kalau itu saya melanggar hukum. Saya yang bisa disuruh sama Mas Hasto. Sebenarnya kalian percaya nggak sama Koni? Ya. Sebenarnya kalian percaya nggak sama mulut perempuan ini? Kalau dia benar menyimpan dokumen, kira-kira percaya nggak lo? Kalau gue sih sama sekali nggak percaya. Sama sekali nggak percaya. Loh, Bang, apa dasarnya Abang nggak percaya? Sama orang kan harus percaya. Satu, Koni ikutan menyebarkan hoax masalah Sirekap menuduh polisi. Apalagi? Dua, Koni menyebarkan hoax masalah Prabowo hanya menjabat 2 tahun. Setelah itu bisa saja nanti dibunuh oleh Jokowi. Lewat Rosan waktu itu dijual-jualnya. 3, ikut-ikutan mengomentari hoax Jokowi membagikan sembako di depan istana. Mau masih percaya sama perempuan ini? Mau masih percaya? Even dia bilang pengamat intelijen, ya namanya pengamat intelijen, suka-suka dia ngomong, mengeluarkan clue, padahal dalamnya kosong melompong. Nah, itu strateginya Koni, kalau saya baca. Sengaja dia ciptakan isu, orang heboh, orang ribut, ya, orang penasaran, padahal kosong melompong, ruang hampa. Yang dia ceritakan itu ruang hampa. Jadi kalian jangan pernah berharap itu akan dibongkar, dikeluarin. Enggak ada apa-apanya. Yang ada BA, dokumen pemeriksaan pengadilan militer itu yang ada. Enggak ada. Itu ruang hampa semua. Loh, sekarang gampang sekali kok. Hanya bilang, misalnya nih, saya pegang semua rahasianya Jokowi. Apa, Giri? Pokoknya ada deh. Saya dikejar-kejar terus. Banyak, Giri. Ada 30. Nanti saatnya saya akan bongkar kalau misalnya saya disakiti oleh Jokowi. Misalnya. Kan gue dikejar-kejar terus. Gue dengan dalih privasi orang, dengan dalih
ada perjanjian yang saya nggak boleh buka dengan dalih keamanan negara, bermacam-macam. Percayalah, apa yang diomongkan oleh perempuan ini, yang keluar dari mulut perempuan ini, kosong. Nggak ada isinya. Sama sekali nggak ada isinya. Nggak ada. Nah, tinggal ketika peristiwa satu muncul, peristiwa lain muncul, baik disengaja maupun tidak, atau kebetulan, baru dia numpang. Ya, kan udah keluar kan? Satu, kemudian keluar lagi dua, nah, tinggal nunggu yang ketiga, dan seterusnya. Nah, itu dia numpang. Padahal yang satu, dua juga nggak mengimpact apa-apa. Substansinya, aduh, sampah. Kita lanjut. Bicara tentang apa, nomor 1 udah keluar. Ya. Di acara ini tentang Acara Anies. ini, Anies. Nomor 2 sudah keluar. Pernyataan Pak Hasto kemarin dengan video siapa nggak tahu yang tapi itu nggak mungkin siapa. hoax karena Pak Hasto ngomong sendiri. Iya. Saya tidak akan meneruskan ke nomor 3 sampai seterusnya. Dari yang sedikit jadi banyak. Oke. Nih, model mainannya Koni. Aduh, kalau gua mah, alah, nih. Even lu profesor, dosen di universitas ternama di luar negeri, Rusia, alah, nih. Lu hanya jual narasi, lu jual bullshit. Lu jual ruang hampa, lu jual balon, tahu nggak? Lu jual balon. Tampaknya indah, gelembung, gitu ya, warna-warni. Begitu dicoblos, meletus, dor! Nggak ada isinya. Itu yang keluar dari mulut Koni hari ini. Jadi jangan pernah penasaran. Apa sih dokumennya? Nggak ada. Kan waktu itu dia sudah bilang bahwa bentuknya adalah dokumen. Dokumen ya, saya tidak pernah ngomong bentuknya audio atau video. Itu bentuknya dokumen. Dokumen itu surat. Nah, sekarang kemudian dia mengiyakan sudah ada 2. Kan sudah ada 2 itu yang keluar. Satu masalah Anies, ya, yang dihadang sama Jokowi. Aduh, itu sampah. Dalam hal politik kayak begitu mah biasa banget. Itu sampah. Yang kedua, kriminalisasi KPK yang dilakukan oleh Jokowi sehingga harus mengondisikan dengan biaya jutaan US dollar ke fraksi-fraksi. Itu ngarang bebas. Lu bilang, masa itu hoax? Orang keluar dari mulut Mas Hasto sendiri, even keluar dari mulut lu, itu juga hoax. Faktanya, kamu bilang Sirekap, kan keluar dari cocot kamu, kan hoax juga. Dan yang lain. Emang kalau sudah keluar dari mulut Hasto sendiri, itu menjadi kebenaran. Hoax. Apalagi keluar dari mulut Hasto, 100% hoax. 180 derajat selalu membalikkan fakta dan sesungguhnya. Justru saya duga apa yang diomongkan Hasto tentang kriminalisasi KPK, pelemahan KPK, itu yang melakukan Hasto semuanya. Justru itu Hasto semuanya yang mendalangi RUU KPK. Cara bacanya begitu, men. Aduh, Koni. Koni. Apa kemudian kalau sudah profesor menjamin originalitas pemikirannya? Enggak. Apa kemudian kalau sudah seorang profesor, guru besar, universitas ternama di luar negeri, dipercaya Amerika, dipercaya Rusia, dipercaya negara-negara Eropa lainnya, kemudian menjadi kebenaran dalam hatinya? Enggak. Justru jauh dari itu. Bang Akbar. Bang Akbar tampak terkesima dengan omongan Koni. Nggak apa-apa sih, Bang. Malu gua, Bang. Bang, loh, kita bukan sarjana psikologi ya, Bang ya. Tapi ketika kita bercakap-cakap, berbicara dengan seseorang, langsung kan kita bisa tahu karakter orang ini seperti apa. Ya, setidaknya kita tahu juga dalam hatinya dia itu isinya apa. Walaupun nggak 100% benar ya. Tapi tahu dan mendekati kebenaran gitu, Bang. Kasihan Bang Akbar tampak terkesima. Bahkan Bang Akbar mengomentari bahwa video Hasto tentang pelemahan KPK yang dilakukan oleh Jokowi, wow katanya, segitu hebohnya katanya. Nggak impact apa-apa, Bang. Nggak impact apa-apa. Sama sekali nggak impact bagi iklim politik Indonesia. Sama sekali.
Dan satupun orang nggak ada percaya kecuali orang-orangnya Hasto. Termasuk Koni. Aduh, kasihan sama Bang Akbar. Bang Akbar, waktu abang di Hanura, gua ngefans banget loh bang. Sekarang jadi YouTuber pun aku masih ngefans bang. Tapi ya jangan begitu-gitu amat lah bang. malah gua bahas Bang Akbar. Enggak, serius. Gua ngefans banget ketika dulu Bang Akbar masih duduk di DPR RI dari Partai Hanura. Ya, kelihatan apa yang diomongin itu ya nggak tendensius gitu, benar-benar original dan ya nggak tendensius. Hari ini terkesima sama Koni. Setiap pulang mampir ke roomnya Akbar Faisal. Ya mungkin karena yang mau mengakomodir diskusinya ya dengan Bang Faisal kali, jadi ya mampirnya ke Bang Faisal. Aduh bang, kasihan loh bang. Bang, hati-hati, reputasi abang nih, hati-hati aja. Gue ingetin ini. Sayang bang, reputasi abang. Orang kenal abang itu orang bersih. Dalam memandu podcast juga netral kelihatan gitu. Tapi ketika berhadapan dengan Koni kok, tampak terkesima. Ya harus terkesima sih, menghormati tamu, menghormati narasumber kan. Oke. Lanjut. Di dalam orang-orang dalam dokumen itu kan ada juga privasi tertentu. Iya. Betul kan? Iya. Selain juga privasinya Mas Hasto yang tadi dia tuh membuat saya hanya menyimpan. Yang ketiga yang paling saya takutkan, kalau itu saya lakukan, maka saya kena pasal pengkhianatan kepercayaan atau breach of trust. Ini adalah cara dia menghindar. Ini adalah cara dia mengelak. Ini adalah cara dia membuat orang terus penasaran. Padahal sekali lagi kosong. Ruang hampa. Balon. Balonku ada 2 gondal gandul. Rupa-rupa warnanya gondal gandul. Warnanya coklat hitam gondal gandul. Kamu pilih yang mana gondal gandul? Hampa bang, percaya saya dah. Koni ini bicara di ruang hampa. Yang didiskusikan itu adalah balon. Yang kalau kita dor, kosong, melompong, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Caranya juga dengan begini. Yang menjaga trust lah, privasi lah, segala macam. Kenapa? Ya, nggak ada. Mau dibuka, apanya yang mau dibuka? Apanya? Yang mau dibuka rok mininya. Ya! Nggak ada. Jangan penasaran, udah nggak ada. Nggak usah juga nantang-nantangin. Coba Kon, kalau ada, buka. Nggak usah, memang nggak ada. Caranya tanpa izin dari pemilik saya nggak berani. Yang punya hak adalah Mas Hasto. Ya gitu doang, gitu-gitu doang. Karena melanggar privasi. Ya ini dokumen hubungannya dengan privasi semua orang, nggak hanya Mas Hasto. Ya kayak gitu-gitu doang caranya menghindar. Bang Akbar, kalah diplomasi loh bang. Ya! Kadal ketemu dinosaurus loh bang. Harus cerdik lah bang. Abang kenapa nggak berani vonis? Nggak ada. Lu mau ngomong 1000 kali, gua nggak percaya kalau dokumen itu ada. Gua jamin nggak ada. Mestinya begitu bang. Kenapa lu ngomong 1000 kali juga gua nggak akan percaya? Sudah sering kali lu berbohong, Koni maksudnya. Sudah sering kali berbohong lo. Abang nggak tahu kalau Koni itu sering berbohong? Hah? Manusia macam ini masih dikagumi. Ini nggak berguna bagi Indonesia. Berguna bagi dirinya sendiri dan mungkin keluarganya lah. Nggak berguna bagi Indonesia. Buat apaan sih kayak gini-ginian? Justru malah ini yang membahayakan Indonesia. Ya. Oke, kita lanjut.
Terutama mungkin Presiden Jokowi yang penasaran banget, ya, atau Madam Presiden Jokowi yang sampai tebak-tebakan di bandara itu gue nggak tahu juga, ya penasaran banget. Apalagi Jokowi, ngapain penasaran? Ngerespon juga enggak. Kalaupun ngerespon juga Pak Jokowi paling hehehehehe. Nggak apa-apa, ya dibuka aja. Kalau memang ada fakta hukumnya, ya diproses aja. Hehehehehe. Apalagi yang ngomong Hasto, yang ngomong Koni. Jangan dibalik. Pak Jokowi itu pegang kartunya Hasto, pegang kartunya Koni. Dan pegang dokumen intelijen seluruh Indonesia. Bahkan di dunia-dunia lain. Cuman nggak mau ngomong aja. Jangan dibalik seolah-olah kamu punya kartu trufnya Pak Jokowi. Salah besar. Kalau hari ini Pak Jokowi pengen menjeblosin kalian ke penjara, proses hukum, selesai kalian semuanya. Ini asumsi saya. Dan itu sangat mendasar. Selesai semua kalian. Cuman kan Pak Jokowi nggak mau seperti itu. Dan Pak Jokowi bukan kelas kalian. Apa hubungannya Pak Jokowi ada video yang beredar jalan berdua sama Bu Iriana di bandara, nepok-nepok mau gandeng Bu Iriana. Nggak ada hubungannya apa-apa. Lo masalah kayak gini mengkaitkan satu dengan yang lain aja kamu udah nggak make sense. Otak kamu udah nggak linier. Peristiwa satu dengan yang lain. Gimana, Kon? Nanti kalau pulang kamu harus lewat jalan tol ya. Kon, lewat tol dong. Apa hubungannya Pak Jokowi nepok-nepok Bu Iriana di bandara dengan dokumen rahasia kamu? Ya, yang dibuka sama Hasto, katanya pelemahan KPK yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Hehehehehe. Jadi gini ya, semuanya bisa dirunut, semuanya bisa dibuka kembali. Dibuka saja. Apa yang dimaksudkan? Dibuka saja. Kan jejak digital masih ada semua. Itu inisiasinya dari DPR. Nggak ada dari saya. Justru sampai dengan hari ini saya belum tanda tangan. Karena saya nggak setuju. Itu dipelemahkan semua KPK. Makanya asumsi gua itu dalangnya Hasto. Makanya Hasto mencoba membalikkan fakta, dilemparnya, nyari kambing hitamnya ke Pak Jokowi. Sesimpel itu, sesederhana itu untuk bisa mengetahui masalah. Kan lewat tol nggak? Aduh, bangga kali kau. Coba lihat. Ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal, seekor kadal, aku ini dinosaurus. Tahu ya, dia sendiri ngomong ya. Artinya apa? Dia ini adalah biang pembohongan di dunia ini. Ini adalah wanita pembohong di atas muka bumi ini. Ada pembohong, dia di atasnya. Kalian kadal, gua itu dinosaurus. Ibaratnya begitu. Kalian cicak, gua itu buaya. Lu mau ngadalin gue? Loh, gua itu dinosaurus. Ini adalah mendeklar dirinya sendiri. Dia adalah pembohong besar di atas rata-rata. Faham ya? Sampai di sini paham ya? Untuk mengerti masalah ya. Sekali lagi, Koni ini adalah perempuan pembohong terbesar di muka bumi ini. Di atas segala-galanya. Even dengan pembohong yang paling besar pun, dia di atasnya. Itu pernyataan dia sendiri. Kamu tuh kadal, gua dinosaurus. Jangan lu coba-coba ngadalin gua. Gua udah biasa ngadalin orang kayak begitu, di atas itu. Bisa terjemahkan seperti itu. Biar ya. Oh ternyata dinosaurus. Ya pantas lah. Kehidupan lu kayak begitu. Ya. Oh nggak jadi. Nanti satu video lagi terpisah itu nanti. Bang, cepetan sih. Penasaran nih BA pemeriksaan pengadilan militer dibacain lah. Pengennya lu. Nanti kalau udah nggak puasa, aku nggak kuat bacanya kalau lagi puasa. Kenapa bang? Lapar? Enggak. Nahan, kan nggak hanya nahan lapar.
puasa kan nahan syahwat juga. Ya! Ketika gua baca PA itu, uang mana kuat nahan syahwat gua. Habis lebaran. Biar nggak dosa lah. Bang kan bisa malam kan nggak puasa. Ngeyel banget sih lu. Ngeyel banget sih. Nggak sabaran banget sih. Jangan, nanti habis puasa aja. Udah tahu ya? Anda kadal? Ini dinosaurus. Ini udah lebih big pembohong. Luar biasa kan? Baru tahu. Ya gue juga baru tahu sih. Inilah hasil dia pulang ke Indonesia, podcast di roomnya Akbar Faisal. Ya, Bang, izin ya Bang. Saya coba reaction dari sudut lain Bang. Ya, dari bagaimana kita meninjau, dari sudut apa kita memandang masalah itu Bang. Gitu loh Bang. Tapi tetap saya mencoba untuk realistis. Ya, tidak yang ngawur juga, tidak yang asal aja. By persepsi, tapi fakta-fakta yang sebelumnya terjadi. Fakta-fakta yang sebelumnya ada di depan mata kita. Kita tinggal hubungkan ke sana. Gitu, Bang. Abang kayaknya nyaman jadi YouTuber nih, nggak jadi politisi lagi, Bang. Jangan bergabung ke PDIP loh, Bang. Kalau Abang masih mempunyai integritas, ya. Abang orang yang masih punya idealis, punya prinsip, mempunyai keteguhan hati. Jangan masuk ke PDIP, Bang. Saran saya, Bang. Partai lain boleh lah. Jangan, Bang. Kita bisa lihat lah ya, Prof Mahfud aja sekarang jadi kayak begitu. Padahal kita pengagum Prof Mahfud banget gitu. Kan udah terbukti gitu. Guntur Romli jadinya juga kayak begitu, coba. Jangan. Tapi ya terserah sih loh, kok jangan. Oke. Ya, bentuknya tuh dokumen. Yang paling aku pentingkan tuh dokumen. Iya, seperti apa? Dokumen. Kertas maksudnya? Iya, dokumen. Oke. Tapi juga ada soft filenya ada. Soft file aja. Udah. Beda lagi. Ya. Omongannya hari ini dengan yang dulu. Dulu katanya hanya dokumen doang. Sekarang ada softnya. Ya mungkin soft itu adalah dokumen yang soft copy. Ya disimpan di flash disk, di I don't know, di hard disk, di handphone atau yang lain-lainnya. Itu soft dokumen. Udah. Nah, tapi dia sekaligus juga ngakuin katanya 2 sudah dibongkar. Satu masalah Anies, video yang itu. Kemudian satu lagi masalah pelemahan KPK. Katanya ini kan bentuknya video semua. Katanya bentuknya dokumen. Kok ini diakuin sudah keluar 2. Tahu ya? Cara mainan omongan Koni itu begitu. Tahu ya? Caranya begitu mainan omongannya. Ya namanya dinosaurus. Nah, kita ini kadal. Sebohong-bohongnya kita, dia adalah pembohong tertinggi di muka bumi ini. Lu mau lawan? Ya nggak bisa lah. Artinya seperti itu. Jadi, kesimpulannya adalah teman-teman jangan pernah penasaran tentang dokumen yang disimpan di Rusia oleh Koni, dokumen Hasto, rahasia negara yang setiap saat bisa menggemparkan Indonesia ini. Nothing. Nothing. 2 itu contohnya. Sampah semua kan? Nggak ada artinya sama sekali bagi kita. Lewat begitu saja. Ya sampah. Sampah, benar-benar sampah. Itu karena apa ya? Cerita. Bangunan cerita ya semua orang bisa bercerita dan bebas. Bukan bukti omongan Jokowi bikin rapat gelap kemudian di video. Bukan seperti itu. Bayangan kita kemarin seperti itu. Ternyata cuman file-file sampah. Dokumen-dokumen sampah yang dibuat. Pantes waktu itu jubirnya si Guntur Romli nanti akan ada 18 video yang akan dibongkar oleh Mas Hasto. Oh, sekarang videonya di mana? Ya, sedang dipersiapkan dan sedang dibuat oleh Mas Hasto. Ternyata videonya sedang dibuat.
Ya tak ubahnya ketika gue membuat konten seperti ini, nggak ada beda, ya. Kan waktu itu saya udah bilang, alah, paling juga cuman clipping, kumpulan dari berita-berita koran, media online, media mainstream yang dikumpulin, kemudian dirangkum dan disimpulkan. Cuman paling kayak begitu. Dugaan saya ke sana. Jadi nggak terlalu istimewa, enggak. Ya, media mainstream kan semua orang juga sudah baca, semua orang juga sudah tahu. Bukan rahasia. Koni hanya melebih-lebihkan omongan aja, ya karena seorang dinosaurus. Seorang pembohong besar ternyata Koni itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.